Dan Bunda ini luar biasa. Kalau dia udah memimpin yang namanya demo, itu semua orang menurut sama dia. Bunda Korlap ini tuh luar biasa. Tapi kalau kedatangan Kang Wawan nih yang notabene seorang musisi, kemarin musisi juga sempat rame nih Kang, yang tentang royaltinya. Ya. Apalagi Kang Wawan sendiri ini kan membawakan lagu-lagu orang kadang dicampur adukan. Dulu, Gimana, zaman Mas? dulu itu belum ada ketat royalti, itu belum ada. Bahkan pencipta-pencipta lagu itu supaya membus lagunya supaya terkenal, malah sering kontak tim lo. Kok laguku dinyanyiin dong, diplesetin dong gitu. Iya. Jadi itu pas pandemi aku kecepu cari kerjaan entertain tiarap, wah cari kerjaan ditawarin di daerah. Kontrak 5 tahun, akhirnya aku di sana. Nah, itu lahirnya itu kita talk show lagi ya? Iya, talk show lagi. Jangan dulu nyanyi. Talk show dulu. Bahwa dia ini, terserah kalau ada yang mau nawar ya boleh aja. Alah dengan Lu di sini penonton, bukan koresponden. Jangan nanya-nanya. Australian negeri wool, Katanya, aborigin sukunya, katanya, bumerang senjatanya, katanya, kanguru binatangnya, katanya. Inggris negerinya raja, Elisa Saabet itu kan gitu kan? Elizabeth rajanya, Oh, iya. Elizabeth rajanya, Katanya, di sini Yogyakarta, katanya, Indonesia namanya, Yeay. Madura lah sukunya, katanya, garam penghasilannya, katanya, celurit senjatanya, katanya, karapan olahraganya. katanya. Indonesia negeriku, orangnya lucu-lucu, macam-macam budayanya. Indonesia tercinta, orangnya ramah-ramah, gemari Palau Jinawi. Wah. Ngomong orang Madura, kenapa saya nyanyi Madura? Saya bangga dengan orang Madura. Oh, kalau aku bangga sama orang Batak, kalau situ Maduranya bangga kenapa? Kenapa? Loh, Madura itu dulu orang Madura itu dianggap apa ya? Pendidikannya kurang. Sekarang cerdas-cerdas orang Madura. Oh, iya. Pak Mahfud jadi. Ya. Dulu ada Pak Hartono jenderal. Orang Madura itu semua pinter-pinter. Tapi ada juga yang agak pingin bergaya membawakan istilah-istilah sekarang. Oh, apa aja istilahnya, Pak? Teman saya kan orang Madura namanya Mamat. Heeh. Mat, kenapa kamu kok sedih, Mat? Aduh, gimana gak sedih, Dek? Istri saya melahirkan. Harusnya seneng. Gimana seneng? Lahirnya formatur, jadi. Formatur. Harusnya maksudnya formatur apa? Belum waktunya itu loh. Prematur. Formatur. Kirain Terus formulir. sekarang gimana? Harusnya formalin ya. Bukan, lu mau ngebenerin salah lagi lu. Nah, sekarang gimana keadaan bayinya? Aduh, Dek, bayinya sekarang dimasukkan karburator. Karburator. Salah dong. Itu yang penghangat inkubator. Tapi istrinya sehat kan? Sehat. Darahnya kurang, dia sekarang ditransisi katanya. Transisi apa lagi? Transfusi. Yang transfusi. Transfusi. Gitu. orang Harusnya Madura. transisi. Ya itu. Teman saya ada artis orang Madura, Apa? namanya Marsha. Timothy. Sekarang Pak Wawan gantian nyanyi. Untung nggak ada orang Madura sini ya. Saya Madura. Banyak besinya ini. Makanya Iron Man takut Kenapa? Nggak ke berani Indonesia di bandara kena bea cukai. Lolos dari bea cukai kena orang Madura. Dikiloin. No contohnya no. Iya. Kalau aku Batak. Oh, Batak. Cuman Batak itu sudah kemana-mana kan, akhirnya menjadi apa itu namanya porselin, itu campur-campur itu apa? Isolasi. Bukan. Bukan. Akulturasi. Akulturasi, Bukan. Kawin silang. Nah, itu. Kawin silang. Nah, makanya aku bikin lagu yang gini.
Aku orang Batak, engkau orang Bogor, Asik. punya anak jadi Batagor. Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya Bakso. Oh iya. Aku orang Batak, kau orang Ukraina, punya anak jadinya Batuk. Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya Begal. Woi. Bahaya. Aku orang Batak, kamu orang Dago, punya anak jadinya badak. Kalau aku orang Batak nikah dengan orang Bali jadinya Bali. Nggak berubah. Nggak berubah ya. Berubah. Nggak berubah. Berubah ya. Ada yang marah. Serem banget. Penonton Iya, terima iya, iya. aja, kapok marah lu Sar. Penonton marah. Aku Gua orang tiket Brunei, kagak. kawin sama Kerawang. Ya, anak jadinya. beruang. Pokoknya orang Brunei, orang Batak, orang Betawi semuanya boleh nonton asal jangan orang ketiga. Wadaw, selamat datang. Tentunya di acara obrolan berita viral. No viral, no justice. Oke. Yes, sudah Jadi dibuka. kita sekalian home band deh. Kalian lebih tepatnya LC hari inilah. Ya. Pemandu lagu hari ini. Oh, jadi kita jadi ombreng. Oh jadi ombreng. Home band. Home band. Bukan hombreng. Kalian tuh mengingatkan ada dua laki-laki yang menyanyi kayak Rizky Ridho. Cuma bedanya Rizky Ridho sekarang udah megang barbel, udah kan megang gitar lagi. Badannya ser. Kalian juga Rizky Ridho kan? Sama. Yang satu dapat Rizky, yang satu nggak Ridho. Berarti pembagiannya nggak jelas. Sama-sama alirannya musik humor, cuma yang lebih fokusnya nih Om Wawan nih. Gimana perasaan Catato biasanya bawain musik humor sendiri, didatengin langsung maestro musik humor. Kayak main sulap di depan Deddy Corbuzier. Wah. Kayak makan daging ayam depan Sumanto. Ayam orang dong. Ya, gitulah. Sebelahmu itu juga maestro musik humor. Oh iya, pada masanya siapa yang nggak kenal ya kan? Dites. Ini lagu apa? Coba. Johana kan ya? Bukan Johana dong ini. Ini Denny. Jangan ngaku. Denny Caknan. Jadi Chandra. Ini lagu apa ini? Ini mana? Susana tidak pakai celana. Bukan itu. Bukan itu. Nasib anak. Lagu kamu. Nasib anakku. Lagi. Nasib anak kos. Nasib anak kos. Maestro dia maestro. Hey, nasib anak kos, siang kos-kosan, malam ngos-ngosan. Kan Deddy jangan sulit-sulit. Apa? Tuh, ini kan lagu apa? Yang mana? Lala, lala, lala. Baik gampang ini. Lala. Burung. Nah, itu gampang ayo. Tahu. Apa itu? Burung saya bundar. Burung. Dia mau kemana setelah ini? Soalnya kalau gua ngomong burung kakak tua, dia akan ngomong topi saya bundar. Kalau kamu bilang topi saya bundar, Dia akan ngomong burung kakak tua. Win-win Ketika solution. saya ngomong burung saya bundar, dia kaget. Kok bisa gitu? Oh, iya. Karena dia belum lihat burung saya. Dia belum lihat burung saya. tapi burung kamu bundar. Gepeng dikit. Burung geprek bukan ayam kan ada ayam geprek. Nah ini gua burung geprek. Tapi ngomongin hari ini bukan masalah ngomongin burung doang, tapi Ya. yang ngomongin yang segala macam yang lagi viral di Indonesia akan kita bawa hari ini. Dan ada beberapa artikel, tapi sebelum itu kita suruh duduk dulu dong Ya, narasumber kita betul. hari ini. Bentar dulu, ini celana lo, mohon maaf nih ya. Ini celananya kenaikan apa emang pusernya keturunan? Ini tinggi amat, Pak. Modis ini modis. Ini mau di sini. Celana lo kayak pagar laut. Wah, pakai. Ini bukan pagar laut. Ini Indonesia gelap. Oh, mahasiswa iya, yang kemarin benar, rame. benar. Iya. Ngumpul semua, Silakan ngumpul duduk, semua. Om Wawan. Luar biasa. Sini dong. Oke. Jadi asisten juga di sini. Nih, dua nih. Nah, ini yang kita mau bicarain apa dulu nih di obrolan viral nih? Sebelum kita ngobrol. Mik. Kamu mandiri lah, kamu kan deket. Ada inisiatif lah. Ini. Mas, ini settingin mas. Nah, Kok bisa ketinggalan nih? Gak usah.
usah. Nggak usah. Ngapain dong? Satu aja cukup. Ini yang merah bukannya pedas ya, jadi nggak bisa gini, satu nggak pedas, yang satu pedas. Ini maksudnya buat kamu yang merah. Enggak, Tuh, yang ini ada warnanya ini buat kan untuk narasumber. nyanyi, yang ini untuk nyanyi, yang ini Iya. untuk harimau. Ayo mau ya. Ada backsound. Hawi mau. Udah ada Kang Wawan Timlo, boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Timlo, walaupun atau masa kampanye ganti nama katanya Wawan Timses nih, bener ya? Enggak dong. Enggak, tetap Wawan Tim lo. Oh, tetap Wawan Wawan Timlo. Cuman aku di sini terdistract. Kenapa itu? Ada penonton galak loh. Nanti kalau ada BNN tahu kan di sini. Iya. Ini ketika dia pernah TikTok 24 jam. Makanya Udah dicurigai. kayak mabok dia tuh. Oke, obrolan-obrolannya apa nih? Nih ya, buat yang ada di sini ini Cesar biar nambah pengetahuan Nusar. Ada beberapa obrolan berita viral hari ini yang sempat menyita perhatian kita. Viral pengunjung Taman Safari keluar dari mobil dan banyak orang yang sulit patuhi aturan. Oh, ini ada Itu yang ya. pengunjung Taman Safari, ya. namanya viral. Bukan. Viral pengunjung Taman Safari keluar dari mobil. Bukan dibedain sebenarnya. Bukan jadi kayak Bukan jadi kayak teka-teki. Bukan, ini bukan pertanyaan ya. Ya, ini viral. Viral tuh sesuatu yang Ramai. dibicarakan lah banyak. Benar. Nih, harusnya memang ada koma nih secara tata bahasa. Ini nggak baik ini. Viral, pengunjung Taman Safari keluar dari mobil. Mengapa banyak orang sulit patuh aturan gitu. Karena memang kalau video utuhnya di situ di video itu ada tulisan dilarang dilarang keluar mobil, dilarang keluar mobil. Terutama Enggak kan viral, tulisan. terutama si viral. di depannya sendiri udah dikasih tahu sama penjaganya, Bapak dan Ibu dilarang mengeluarkan anggota TNI ya katanya. Badan. Oh, anggota badan. Anggota tubuh. Anggota tubuh kirain enggak. Ini gini ini nggak bisa membedakan antara kebun binatang dan taman safari. Emang beda ya? Beda, kalau kebun binatang itu binatangnya dikurung, orangnya di luar. Nah, kalau ini kan orangnya di luar, binatangnya di luar, orangnya dikurung. Ini jadi binatang. Atau ini mungkin program makan siang gratis ya buat dari pemerintah buat macan. Iya. Tapi ini bukan di kawasan yang ini Ya, sih bukan. sebenarnya. Soang katanya, soang. Tapi ada tulisan dilarang keluar dari mobil. Atau Memang mungkin semua memang ketika yang perjalanan awal kita masuk nggak boleh keluar dari mobil itu. dilarang keluar mobil. Takutnya ibunya kan bahasa Arab ya kan, mobil dilarang keluar. Nggak Iya. boleh keluar di dalam aja yuk. Akhirnya di sini aja nggak kemana-mana dia. Makanya yang paling nikmat itu bukan Iya. keluar mobil. Keluar apa ya? Keluar bareng. Bareng aja keluarnya gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama kan. Kemungkinannya Neo itu Mawan gimana? keluarga jadul. Hah? Kok taunya dari mana? Keluarga jadul gimana taunya? Kalau keluarga jadul itu mereka nggak tahu Taman Safari itu kebun binatang. Oh, Ya. iya Taunya benar. Safari. S-A-F-A-R-I Safari. Radio dia nggak tahu. Dia lu nggak tahu. Nggak tahu dia. Gitu tuh. Kalau misalnya lu ketemu sama Mbak Ria, tanya tuh. Mbak Ria kan bapaknya itu adalah Edi Sud. Edi Sud itu yang memimpin yang namanya Safari. Cuman suka agak protes dari dulu tuh sama orang-orang Sunda. Kenapa? Karena orang Sunda tuh nyebut F biasanya bisa. tuh susah. Jadi nyebut F-nya bisa, tapi kalau dibaca jadi S-A-F-A-R-I Safari. Safari. Tapi FN saat itu F-nya bisa. Tapi ketika dibaca Nyebutnya nggak jadi bisa. Safari gitu. Kayak misalnya Vespa. Vespa biasanya dia situ. kebalik. Kepala Vespa. Iya. Kalau kebalik. Malah kebalik. Ini lagi nih, berita yang lagi viral. Heboh, tren kabur aja dulu. Bunda Korla sindir syarat kerja di Indonesia. Tinggi badan buat apa? Kayak gitu. Ya Allah. Ya Biasa ada kan ininya, gitu ya, Bunda ada. Korla. Kenapa harus jadi sebuah persyaratan? Dan Bunda ini luar biasa. Kalau dia udah memimpin yang namanya demo, itu semua orang menurut sama dia. Bunda Korlap ini tuh luar biasa ini Bunda Korlap. Korlap. Itu
koordinator lapangan, dijelasin, Iya. Bunda Korla. Bunda Korla ini sempat menyita perhatian, dia kalau live di media sosialnya rame banget yang nonton dan dia setiap apapun yang keluar dari mulutnya seperti menjadi keviralan tersendiri sampai dia memang memberikan statement yang luar biasa kalau syarat kerja di Indonesia tuh sampai tinggi badan jadi masalah. Mungkin jadi kiper kali ya. Ini pasti Umur pengalaman minimal 1 tahun. pasti Bunda Korla itu nggak baca semuanya ya. Iya, Wih, mungkin. di. Iya. Widih, Karena cerdas gini. nih. Bunda Korla sindir syarat kerja di Indonesia tinggi badan. Buat apa? Ya buat syarat kerja itu. Kan harusnya naik ke atas lagi. Buat syarat kerja. Maksudnya Iya, di Indonesia kan gitu. benar. Buat apa? Ya buat syarat kerja, ya kan? Iya. Jadi gini sebenarnya bingung ketawa sendiri. Lagi nelaah kata-katanya nih. Jadi sebenarnya kalau si Bunda Korla tuh ada beberapa persyaratan yang nggak penting dengan apa yang dia yang mau dia lamar gitu. Ini yang menjadikan masalah mengada-ada. Karena tapi untuk beberapa kehususan spesialis dari pekerjaan mungkin di persyaratan itu diperlukan. Seperti misalnya Tinggi badan penting ya, untuk profesi misalnya apa? jaga portal lah. Pramugari gitu. Lah, Jaga portal. lo kalau jaga portal ketinggian lu kejeduk-jeduk dia kasihan. Gue jaga portal orang ngapain? Kan bisa aja Pak RT. Ya udah kamu iya deh jaga portal Iya, siapa yang iya, mau iya. ngelamar kerja. Terus ada Iya, lagi kali. berita selanjutnya nih. Viral sejoli. Pemeras pria bertato saat tonton Persija versus Persib di Stadion Patriot, lehernya dicekik hingga transfer uang. Ini bohong kalau ini. Kenapa? Kalau ini bohong. Kalau gue udah lihat ininya pernyataannya. Jadi ini dia tuh anak Jackmania. Ya. Terus dia mencurigai si ini adalah orang dari pendukung Bobotoh. Oke. Dia takut, justru dia sebenarnya mau menyelamatkan. Takutnya si anak ini ketahuan sama orang-orang lain berakibat negatif terhadap orang ini. Nah. Makanya dia kasih tahu, lu dari mana dapat tiketnya gitu. Terus dia ngelihat ke sebelah ini perempuan di sini, itu tiketnya, bukan itu toket gila. Nah gitu. Tadi padahal aku kok bisa tahu. Emang pakai aksesoris, memang pakai aksesoris Persija gitu enggak? Enggak, kan nggak boleh. Makanya. Jadi kalau misalnya dia pakai seragamnya Bobotoh gitu nggak boleh. Karena ini ada di kandangnya Persija, walaupun berada di Jawa Barat lapangannya. Jadi hal Jadi ini sudah diselamatkan sudah sebenarnya. diklarifikasi juga ya di Ketua Umum Persijanya sendiri Bang Diki, katanya betul sekali yang diomongin kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti yang diberikan informasi Ya, yang kayak viral begini, ya, ya kan, betul. gara-gara ada orang ngerekam seolah-olah tuh cewek ngasih bukti transferan mengancam penonton. Tapi aku lihat itu yang dicekik itu sampai lehernya di gini-giniin. Kenapa? Di Dia iya. kekerasan. Karena sini ngomong saya ahli pijit kretek. Sampai sekarang sehat tuh orang. Kalau nonton jangan sejoli gitu lah. Kenapa? Harusnya 2 joli kan bisa. Biar ada Yang jadi teman. permasalahan kalau dilihat dari hasil pertandingan tersebut adalah sebenarnya di luar Seri itu ya. kan? Seri dua-dua. Seri. Yang jadi yang paling lucu dalam sejarah ini adalah Komdis. Ketika dia menghukum yang namanya Beckham itu gara-gara dia selebrasi dengan kayak seperti ini tuh tidak boleh 3 kali main. Apa hubungannya dengan Iya, selebrasi iya, itu betul. yang tidak menyinggung namanya Sarah yang seperti apa. Jadi menurut saya Komdis Jangan subjektif lah. Jangan subjektif. makanya kata aku sampai kapanpun juga persepak bolaan Indonesia tidak akan pernah maju kalau tidak memperbaiki yang namanya Liga 1 itu. Liga 1-nya. Jadi kalau misalnya berharap dari naturalisasi semuanya atau dari diaspora yang seperti itu hanya hanya waktu ini aja yang diperlukannya, tetapi kedepannya Iya, iya. sulit majunya. Iya setuju. Betul, setuju. Masa Terlalu tiap berlebihan lah ya. orang gini, bayangin kalau orang gini selalu kena denda, ya kan? Ini host kena denda. Wah, Iya. Saya Wakanda forever begini. Saya Wakanda. orang Iya, saya mau Wakanda. Masa kena hadis? iya. Rata-rata dan kalau dilihat emang ada yang perempuan juga yang timnas kalau nggak salah tuh yang juga melakukan seperti itu walaupun agak bawah ya. Kalau dia gini kan. Nah, itu mah jagain. Itu jagain biar nggak jatuh, biar nggak ada yang mungut. Oke, kita berpindah ke yang lagi ngetren. Tadi adalah berita yang Ya. lagi viral. Sekarang kita akan menentukan topik apa yang akan kita bawa hari ini.
berdasarkan yang lagi trending. Kalau memang ada yang bisa sesuai dengan narasumber kita angkat. Acara pelantikan kepala daerah kemarin rame ya. Katanya Om Tato juga dilantik kepala daerah ya? Enggak, saya kepala suku waktu itu. Kepala daerah nggak ikut saya. Walaupun nggak semua daerah ada kepalanya ya. Iya. Mungkin daerah Yang daerah dilantik kan- kewanitaan kan nggak ada kepalanya. Ini kan yang dilantik kan kepala daerah cuma. Kepalanya doang, badannya enggak. Lalu Tapi pas aku lihat retreat kemarin nggak ada Kang Denny ya. oh iya kemana Kang? Jadi wali kota kan? Saya kan mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri. Kenapa Kang? Hah? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi Visi-misi. gajinya kan sedikit. Jadi Ya. saya sebagai seniman ternyata gajinya lebih besar. Wow, berarti dia emang realistis, orangnya alirannya realistis. Enggak, gue surrealisme. Sama pelukis. Jadi kalau menurut gue apa kata si Surya ya gue ikutin aja gitu. Lalu, Hidup Paloh. lalu ada Menteri Reshuffle Kabinet Prabowo, apapun yang terbaik buat Indonesia, kita support terus pokoknya buat Pak Prabowo. Kasus narkoba Faris RM yang keempat kalinya nih ketangkep. Kayak kecanduan ya, Ini- kecanduan ketangkepnya. Sehari sebelumnya tuh masih main bareng sama aku di Bandung nih. Surin. Di Iya. Ngajak takutnya ngajak lah. Jadi gini. Jadi ketika itu main bareng maksudnya tuh karena ada ulang tahun KSP 46. Dia adalah ininya puncaknya sebenarnya. Gongnya dia tuh di Faris RM terakhir walaupun wah, Halo BNN. pas BNN. Gak lapor. Udah diperiksa, gue udah diperiksa, gue pas di gini. Wah, Bapak ini sweet urin Pak katanya. Kok suituin? Kencing manis. Gue kencing manis. Malah gue kesal, gue marahin orangnya. Gara-gara lu gue dites urin, gue sekarang tahu penyakit gue. Kan gue jadi goncang dalam hidup gue. Marah gue sama dia. Dianya, maaf Pak katanya. Bapak juga ini kolesterol kayaknya tinggi. Malah dibacain penyakitnya. Malah gue yang jadi deg-degannya bukan karena narkobanya, penyakit. Kalau lu Sar waktu itu hasilnya apa Sar? Lu hasilnya apa waktu itu? Hasilnya setengah-setengah. Hasilnya negatif Pak. Lu mah resus negatif darahnya. Negatif narkoba, positif tolol. Ada istilah ini. Gimana? Istilah kecanduan itu sebenarnya salah. Harusnya apa sih? Candu kan itu awalnya. awalnya candu. Candu. Kalau ketagihan candu jadi kecanduan. Kalau cimeng harusnya kecimengan. Oh iya benar. Kecimengan. Iya benar. Nah buat temen-temen gue yang kasihan sekarang, anak gue nih mulai karena dia sekolah di UGM, dia mulai sering ke Candi Prambanan, mulai kecandian dia. Kan gue bahaya kata gue. Wah, anak gue bahaya. Ada yang mau nambahin mungkin kecantengan mungkin. Ada yang mau nambahin apa kecantengan? Katanya mau menghilangkan narkoba, katanya bisa menggunakan metode hipnotis. Hipnoterapi maksudnya. Hipnoterapi Iya. kayak gitu. Betul, setuju gak? Bisa aja, tapi kan hipnoterapi nggak semuanya harus tetap di maintain Oh. hipnoterapinya. Tapi itu memang mungkin kok. Teman saya itu yang akhirnya kecanduan apa tadi ketagihan Iya, cimeng. ketagihan cimeng. Di hipnoterapi itu. Sekarang udah kayak gitu lagi. Enggak kecanduan narkoba. Enggak, ganti sabu, cimeng enggak. Aja dong itu benar. Temen saya habis dihipnotis bersih dia nggak makin narkoba lagi. Jadi dia nggak kecanduan narkoba tapi kecanduan dihipnotis. Bang hipnotis lagi bang. Bahaya. Temen gua ada tuh. Oh ada juga nih, Ada. banyak temen lu ya? Ada yang akhirnya dia nggak bisa menyalurkan apa pas kecanduannya itu kan. Ah. Akhirnya live TikTok 24 jam deh. Oh ya, oh itu masih Cesar. Si Cesar itu gua tahu. Ini bagus tersirat, kamu jangan menyebutkan. Kena Iya. ITE kamu. Ada orangnya soalnya. Iya. Lalu ada network cryptocurrency, bukan ranah kita lah, nggak paham-paham amat kita. Ada saldo dana gratis, promo HUT BCA, aksi demo mahasiswa Indonesia gelap. Kayaknya nggak ada yang sesuai dengan narasumber kita ini. Ada lagi mungkin yang lain. Ada yang itu Indonesia gelap. Aku bikin konten di TikTok kan. tentang Oh yang gelap. masa Tentang Indonesia Indonesia gelap itu. Di IG. Nyanyi hidupku kini si manung kalit. Oh iya, tapi itu lu lagu lu dulu. Iya lagu Udah pernah dulu, heeh. Lagu dulu yang relate sama Indonesia gelap. Iya. Tiba-tiba viewernya hari ini 1 juta. Iya, tapi emang karena pada saat ini. Jadi kebayang ya, sebenarnya kalau dilihat ya, kalau ketika kita mengarang lagu tuh ternyata zaman itu tuh berulang ya. Iya. Karena ketika kita ngomong juga pada saat itu memang lagi dalam kondisi maksudnya tuh agak sulit lah secara ekonomi kayak gitu. Ternyata sekarang berulang lagi, begitu dinyanyiin lagi naik lagi Naik ternyata lagi. ya. Iya. Luar biasa. Enggak, tapi lu itu baru. Tayangannya baru. Lu bikin Iya, sendiri. bikin- Iya kan? bikin baru.
Gue lihat soalnya. Bikin baru digelap-gelapin, Indonesia gelap kan. Iya. Makanya penontonnya sampai 1 juta. 1 juta. Tapi kalau kedatangan Kang Wawan nih yang notabene seorang musisi, kemarin musisi juga sempat rame nih Kang, yang tentang royaltinya. Ya. Apalagi Kang Wawan sendiri ini kan membawakan lagu-lagu orang kadang dicampur adukan, diganti liriknya, Potong-potong. terus dipotong-potong, disambungkan. Kira-kira kalau yang kita tidak tahu sebagai orang awam, itu merupakan kesalahan atau memang tidak apa-apa? Itu gimana Kang? Loh, tanya yang senior dulu dong. Oh iya, itu gimana Kang? Itu dia dulu Guys, menyanyikan kalau dulu lagu-lagu parodi itu menurut apa yang sudah dibicarakan kepada kita oleh seorang produser dari musikanya itu memang minta izin. Tapi gue curiganya beberapa lagu doang, yang lainnya mah enggak kayaknya kata gue. Karena dulu yang namanya publishingnya itu belum ada di Singapura, nggak semudah inilah karena memang si digital atau perkembangan si komunikasinya belum secanggih yang sekarang. Tahun 90-an itu kan orang yang namanya komputer aja digital, belum ada digital. Kita masih pakai DOS 3.1 tuh ya. Jeder bikin ya seperti itulah. Nah, itu udah dijelasin senior, aku nggak usah jawab kan. Ngapain undang lo? Ini yang jadi masalah kalau kita pakai buat jual lagi, nah itu nggak boleh mungkin. Kalau aku gini, Gimana, Kang? Gimana, zaman Mas? dulu itu belum ada ketat royalti itu belum ada. Bahkan pencipta-pencipta lagu itu supaya memboost lagunya supaya terkenal, malah sering kontak tim lo. Oh, laguku dinyanyiin dong, diplesetin dong gitu. Nah, iya. Jadi tim lo itu kadang dulu kenapa nggak dibisnisin ya kadang gitu. Jadi lagu gua kan plesetin dong, terutama di TV gitu. Itu banyak yang minta. Supaya naik kan. Sama seperti kejadiannya dengan band Raja yang seperti salah satu podcast dia ngomong bahkan ada pemusik yang mau dipopulerkan lagunya bayar ke Raja sampai 400 jutaan. Nah, Itu kayak gitu di saat orang lagi mau mempopulerkan lagunya menggunakan band yang sudah jadi. Tapi bukan yang apate kan? Apate. Ya kan apa sih kan yang apa sih? nah ini yang kalau tentang royalti ini, kalau dari aku ini sebetulnya dua pihak yang berseteru nih. Sekarang kan ada kelompok penyanyi, kelompok pencipta lagu. Sebetulnya kalau dua-duanya asik, suatu lagu itu kan nggak mungkin Bisa berkembang, maju, terkenal, iya tanpa betul. penyanyi juga. Bener. Kan? Penyanyi pun gitu, dia nggak mungkin menyanyi lagunya. Kalau nggak dapat lagu yang pas gitu kan. Arsitek yang bagus kalau tukangnya nggak cocok juga belum tentu Ya, bagus. bukan tukang aja lu kalau arsiteknya bagus, sipilnya nggak bener, runtuh rumahnya. Benar. Ada orang Apa tuh? Aduh, aku bengek. Dia jadi bengek. sebetulnya ini tidak akan terjadi kalau LMKM itu di Indonesia bekerja dengan baik. Atau enggak sistemnya udah berjalan sebenarnya. Kalau sistemnya berjalan, tiap ada event itu royalti ke pencipta lagu kebagian, Iya. ya kan nggak akan terjadi seperti itu kan? Itu yang jadi permasalahannya kan seperti itu. Jadi ada dua sebenarnya, ada mechanical right sama performing right. Kalau mechanical right itu adalah dia membawa lagu itu untuk dijual lagi kembali misalnya. Mechanical right itu biasanya dapat. Nah, itu harus ada perjanjian pribadi. Jadi kalau performing right dia menyanyikan lagu orang lain di panggung. Oh. Nah, biasanya ngurus-ngurus bukan si penyanyinya, tapi si IO-nya gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi kejelasan yang nggak ada. Betul sekali. Ini kalau kita Ini lihat yang sebelum ada ini satu nih. artikel Tadi yang sebelumnya sebelum boleh ini. lihat dulu yang sebelumnya Lihat dulu bagus ini. sekali tuh. Ini karena dia ini. Nah, ini lu tahu lagu apa yang Pencipta lagu yang tak terkenalnya? pernah dapat royalti hingga wafat keluarga tidak mengerti. Judul lagunya lu tahu Nggak tahu. Lagunya Bulbul. Bulbul Effendi gitu ya. Itu kan. Bulbul. Nggak ada yang ngerti. Itu lagunya Benyamin zaman dulu. Nggak dibohong, bukan kali ini. Nggak. Lu jangan ngacoin ah. Nggak, jangan mentang-mentang namanya Effendi. Ya, Bulbul. Ada salah satu pencipta lagu Bento yang lagunya marak sekali dinyanyikan oleh banyak orang. Iya. Dan salah satu penciptanya memang Bang Iwan Fals. Cuma sebenarnya pencetusnya ternyata dia. Oh, Bahkan si- ini. ada anaknya sendiri yang tidak tahu dia tuh bapaknya pencipta lagu Bento itu sendiri. Kayak gitu kan. Emang beliau ini kerja di restoran Jepang. Enggak, bukan Hokben. Enggak. Bento. Sebut nama aku 3 kali. Bento.
Oh, nggak dapat royalti jadi ya? Harusnya Diki Chandra dapat royalti ya. Sekali lagi, Tasik. Asik. Aturan dapat royalti dia. Asik itu singkatan. Asik. Atel Siki itu. Orang Sunda aja yang tahu tuh. Ada nasib lagi nih, ada wacana lagi nih, bukan wacana, lebih ke judul yang memilukan. Nasib pilu pencipta lagu asal Indramayu, karyanya dibayar beras dan seharga cabai, tidak kenal yang namanya royalti. Pakai hasil kebun. Lu gimana nih misalnya nih Om Wawan udah ciptain lagu, ya kan? Nah penyanyinya tuh tenar, sedangkan lu di rumah cuma nonton lagu lu. Sedih nggak? Enggak, aku sih bikin lagu untuk aku sendiri. Terus lu melihat diri lu sendiri tenar gitu, lu sedih nggak? Wah, sedih. Gak sedih. Tuh ada yang marah di sensor kan? Ada yang marah di sensor kan? Tadi nanyanya gimana? Sedih. Lu melihat diri lu sendiri, lu tuh tenar. Pahlawan. Tenar tapi nggak ada duitnya, sedih. Banyak gitu orang pencipta lagu, dia menciptakan lagu, dibawakan dengan baik sekali dengan penyanyi bisa kaya, bisa beli mobil di rumah, beli aset, sedangkan penyanyinya di rumah Tetap cuma gitu aja. gitu-gitu Ya. aja. Sebenarnya menghindari polemik ini sebenarnya kalau nyiptain lagu itu dibikin nyipta kita sendiri, direkam sendiri, didenger-dengeri sendiri itu malah bebas konflik. Lah itu beda lagi dong. Kalau itu sama dengan penyanyi dangdut. Ya. Siapa namanya yang nyanyi Caca. sendiri? Ya itu. Nah, liriknya nggak gitu. Nyanyi sendiri, dengar Ngerekam, sendiri. Bukan gitu ya. Kayak pengen lagi viral. Masak. Pakai headset sendiri. Masak sendiri. Nih, bener gimana lagunya? Masak Itu sendiri. kan suara Caca. Kalau suara Iwan Fals gimana sih? Caca. Suara Iwan Fals nyanyi lagu Caca. Caca sendiri. No. Bayangin. Iya. Orang Rian Demasif aja bisa nyanyiin Caca Andika. Gimana Rian Demasif? Rian Demasif. Masak sendiri. Gimana? Wih. Bisa dia. Sebenarnya gak harusnya si Awan lu tuh harus minta yang namanya royalti sama AI. Kok AI? Karena dia sebenarnya AI itu terinspirasi. Ternyata bisa masukin suara si ini di lagu yang ini. Oh iya. Iyalah sekarang kan kemajuannya itu. Si AI itu kan Ya. dengan ChatGPT. Terus ada Seno, orang Jawa kan yang nyiptainnya tuh. Enggak, bukan. Oh Suno itu. Oh, Suno. Kirain gua Seno. Hah? Belum nyampe ya? Nanti. Bisa deh. Caca Handika bahkan bisa dinyanyiin sama Ebit GAD waktu itu ya. Gimana sih? Waktu itu yang Ebit GAD nyanyi lagu Caca Handika. Ini bayarannya berapa ini? Ah itu. Masak sendiri. Nyuci baju sendiri. Dia bahkan nih Kang Wawan ini pernah mendapatkan penghargaan dari Muri. Oh, nggak cuma Muri ya. Nggak cuma Nggak Muri. muri dari Tony, Yon, Yok. Plus Itu semua dapat. Kampung Dari Kus Plus. Kampung pokoknya. Cesar Kus Plus itu. Terus memandang fenomena. Kalau kamu timit penyanyi apa tim komposer sih sebenarnya Wawan? Kan ada dua sekarang nih ya. Terbagi ada tim yang support sama penulis-penulis yang nggak apa-apa lah. Zaman dulu juga malah nggak pakai izin. Aku support dua-duanya sebetulnya. Jadi harus ada keadilan kalau udah ada LMKM tapi mereka jadi dua kubu, LMKM-nya untuk apa? Ya kan? Ya itu dia antara yang ngurusin aja terjadi perpecahan misalnya seperti itu juga kan jadi nggak baik juga. Sama dengan nantinya akan menelantarkan si hak-hak dari para pencipta lagu. Jangan inilah kalau menurut saya sih pencipta lagunya juga tidak boleh terlalu dia kan sudah dapat tuh dari lagunya dibeli nih seperti itu gitu kan. Dia haknya sampai 70 tahun kalau nggak salah tuh. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang penyanyinya tenang, ya sudah relakan seperti itu. Justru karena keiriannya mereka, keirian itu akhirnya jauh kan? Jauh. Keirian. Papua. Irian mereka. Karena keirian. Makanya orang tuh yang namanya rezekinya udah ada di porsi-porsinya masing-masing. Tetapi haruslah berlaku adil. Haknya dia dipenuhi seperti gitu. Nah, sekarang itu adalah orang-orang dari yang mengurus untuk masalah royalti itu yang harusnya diperbaiki terlebih dahulu sehingga jelas nantinya. Karena dilema loh. Jadi pencipta lagu
Oke, lagunya udah dijual, kadang jual putus, kadang royalti dapat apa enggak ya, mamanya penyanyinya udah terkenal kemana-mana. Saya nggak dapat royalti, stop, jangan nyanyiin lagu saya. Oke, di sisi lain penyanyi itu dilema juga, nggak cuma dilema di 6, di 7, Banyak banget ya berarti. dilema kan. Jadi kalau penonton atau Iya. Musisi lo, musisi. Ambilin balok yang ujung paku, San. Kan gue timpa nih. aku musisi di mana nih? Musisi TV. Jadi penyanyi pun gitu, penontonnya minta nyanyiin lagu ini dong. Padahal sementara Iya. penyanyinya sudah melarang. Betul. Ada kejadian Once suruh nyanyiin lagu Dewa. Once apa oncom sih? Oh bukan. Once. Kalau itu ketan pakai oncom. Once suruh penontonnya minta lagunya Dewa. Bingung kan dia orang dilarang sama Ahmad Dhani kan. Akhirnya dia ke drum, ngedrum. Ya kamu yang nyanyi. Oh, yang Sampai gitu. kayak gitu. Iya. Ada videonya itu. Oncom Nyanyi Once. orang lain. Once more. Oncemore. Jadi pada dasarnya setuju dari Kang Denny ya, Rizky itu kan udah ada masing-masing ya. Rizky mah udah ada masing-masing. Udah ada Rizky buat Nasar, ada Rizky buat Rido, ada Rizky buat Betul. Febian ya pokoknya. Iya. Pokoknya Bener jangan juga. cari Kalau ngiri-ngiri ya. saya bikin lagu seringnya jual putus gitu. Jual putus sistemnya. Nah, belum saya jual udah putus. Yang pasti jangan pernah putus silaturahmi. Ketemu kita lagi di next episode obrolan berita viral. Catat tuh. Yeay. Balik lagi Bang. Lagi. Belum ini dulu gua. Wan. Ini kabar gembira sebenarnya. Dia tuh mulai sekarang tuh karena waktu kemarin udah di situ. Nggak usah. Dia kan kamu cukup Di sini sono walaupun aja. dia manggil kamu. Kemarin dia tuh agak jarang tampil itu karena mereka berada di Cepu. Karena ngurus yang namanya sebuah bukan wisata alam lah. Wisata alam itu karena dia harus ngurus semuanya. Nah, sekarang ini dia sudah kembali, kita doakan Wawan, dan sekarang udah bareng lagi sama Timlo. Sebutin dulu dong siapa aja sih teman-teman di Timlo nih sekarang nih. Nggak usah di sini. Gak usah, lu bawa itu, lu repot lu tetep aja pakai itu tinggal ngomong, gak usah dimati terus ditaruh. ngomong. Iya, nih. Udah gue diri lu mau duduk. Udah gue diri lu mau duduk. Gak usah itu ngomong. Ngomong aja. Gitarnya gimana? Lah kan sambil pegang ente. Iya. Tapi jawab dulu ya. Jawab dulu. Siapa aja nih Timlo nih sekarang? Tim lo itu nggak pernah bubar sebetulnya. Iya, heeh. Jadi di gitar Bobby, di drum Dondot, di drum Afis, di bass Dondot. Wah, Jadi all-star nih. vokalisnya dari dulu aku. Sebetulnya awal pendirian itu kita berempat. Oh, emang Timlo tuh awalnya itu ya? Iya. Jadi almarhum tuh sebenarnya di belakang baru gabung. Iya. Oh. Jadi udah ada dua angkatan, dua angkatan Timlo, vokalis tambahan gitu, komedian. Terus barengan sama Ade pernah? Iya, sempat yang Ade, videonya. ya. Ade pernah, terus almarhum Jimmy, Kudil, terus yang angkatan lama itu Benjo, almarhum. Iya, almarhum Benjo. Almarhum. Sama Pangsit. Pangsit. Jadi Pangsit. setelah tim lu kembali lagi nih, X-Team bubar nih. Duh, apa hubungannya sama X-Team? X-Team kan ada Dondot juga, ada Apis juga. Oh iya. Ya, X-Team. Baru tahu ya. Kamu ngebongkar. Kamu jadi ngebongkar. Ya, tahu jadi dulu tuh ini gua jadi cerita nih. Iya. Jadi Dondot itu Dondot, Lu jelasin. ya gua jelasin. Dondot bukan Dondot. Ini dia baru akur. Jadi- Mau dipecahin lagi. Enggak, Dondot itu kenapa di X-Team? Karena dia itu kulitnya kalau pernah sakit. Eksim. Sama si Kudil gara-gara si Kudil itu. Itu kudis itu. Itu eksim. Penyanyinya kan Kudis. Kudil. Deal. Enggak, Oh, jadi sampai lama di Cepu. Jadi ada orang ketangkap narkoba cepunya ini. Bukan. Pulauan. Dia itu dicepu jadi preman, minta cepu dulu dong. itu pas pandemi aku kecepu cari kerjaan entertain tiarap. Wah, cari kerjaan ditawarin di daerah. Kontrak 5 tahun, akhirnya aku di sana. Nah, itu lahirnya itu kita
talk show lagi ya? Iya, talk show. Jangan dulu nyanyi. Talk show dulu. Ya lu cerita dulu dong. Itu Cerita makanya dulu. lahir Trio Cicak. Trio Cicak itu Yang lucu-lucu itu pas di Cepu itu wah gak ada teman jauh semua kan, download di Jakarta, Hafiz di Jakarta, Bobby di Solo, nggak ada teman. Akhirnya aku di cloning sendiri Iya. Ya, di Trio Cicak. Kemudian pas pandemi itu juga sempat bikin plus band pakai cut bray gini. Bikin tim lo tapi yang versi kus plusan gitu. Lagu-lagu Kus Plus. lagu- Iya. Editornya dirimu sendiri atau ada orang lain hire? Sendiri dari mencet kamera, bikin kostum. Semua itu lu sendiri ya? Wah gila luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa itu. Rapi loh Bukan, editornya rapi banget. itu kepepet itu. Soalnya di Cepu nyari kru susah. Iya betul. Apalagi yang sepaham. Kalau seniman tuh kalau nggak sepaham malah jadi capek sendiri. Mendingan ya udahlah gua kerjain sendiri aja. Sekarang saatnya nyanyi. Tar dulu, Jangan gua kok. kasih tahu dulu. Iya. Ntar ditayangin juga ya. Dia ini kan anak seni rupa sebenarnya. Jadi beberapa karyanya sebenarnya, saya pikir tadinya gue tuh udah nggak terlalu ekspektasi terhadap lukisan dia kata gue. Iya. Pasti lukisannya, bah gitulah kata gue. Ternyata lukisannya bagus-bagus. Bagus. Dia tuh luar biasa. Jadi nanti kita lihat ya beberapa hasil lukisannya ini kita tayangkan nanti di sini ya. Bahwa dia ini, terserah kalau ada yang mau nawar ya boleh aja. Itu dengan seni-seni apa? Alah dengan Lu di sini penonton, sini. bukan koresponden. Jangan nanya-nanya. Pakai nanya-nanya Pokoknya lagi lu. lihat, Ada duit kan lu buat bayarin. Kalaupun dijual Ada beberapa karyanya karena dia tuh bukan bisa nyanyi aja, bukan ngarang lagu, bukan. Tapi dia bisa bisa ngelukis dan ada juga beberapa action figure yang dia buat. Matung dari lilin. Ya matung dari ya bikin action figure kan harus latar belakangnya dari pematung. Ada Kalau saya pematung, ahli saya pematung. Oh bisa. Bisa diem aja gitu. Oke, nanti kita liatin ya karya-karya di luar. Iya, makasih. Seorang Wawan Timblo. Udah bisa nyanyi belum nih? Boleh. Kamu nyanyi ke? Jangan, kita talk show terus aja. Udah. Soalnya materinya banyak ini, materinya banyak. Iya materi kamu banyak, waktunya kita nggak ada. Iya. Ya, terus ya. Udah kamu nyanyi deh. Kamu jangan berharap lukisan kamu dibeli Cesar lah. Cesar beli bensin yang ngekalin duit sobek. Nggak usah, aku benar. Lu repot Ada tamu Wan. emang, ha? Nggak usah repot lu, repot Benar banget. segala lu. Karena aku batuk, Pak. Apa lagi? Ini gimana? Naikin, nah nih. Nah tuh. Deh. Kan kita dulu yang ini dari awal. Sesuatu yang akan digesek tubuh. Nah. Udah bukan saatnya tem, udah mulai dari tadi masih nyetem. Ngapain aja lo? Nasib anak kos. Lagu lu dong gimana sih? Ya. Oke. Sebuah lagu ke-102 dari kami. Gua nggak tahu lu 101-nya terserah. Tadi kan udah satu yang pembukaan. Ini tadi ngobrol, aku soalnya kalau ngejob itu per kata. Oh perkat. Nah, ini udah berapa kata ya? 22. Undang dia jadi orang gagu mendingan biar nggak ngomong. Suatu hari aku berjumpa denganmu. Aku pegang tanganmu setiap itu. Kau menoleh lalu engkau memandangku. Kau berontak karena tak kenal aku. Asik. Esok hari kulihat dirimu lagi. Diam-diam ku ikuti engkau pergi. Melihatku engkau takut lalu lari. Tidak lama ku ditangkap security. Nona, aku hanya mencintai. Tidak tahu
Sebuah lagu yang berjudul Binor ya. Binor kan? Binora.